244, episode 46 cerita baru, 1. Aku akan membuat cerita baru, yang tidak pernah ada sebelumnya. Rasi bintang menutup mulut atas kata-kataku. Bukan hanya karena mereka terkejut. Sebaliknya, mereka tidak mengerti apa yang saya katakan. Yang pertama berbicara adalah rasi bintang minum di samping Thor. Apa yang kamu maksud dengan cerita baru? Menurut Ways of Survival, Raja Dokkaebi meninggalkan kata-kata ini sejak lama. Tidak ada cerita baru di Starstream. Semua cerita hanya berdasarkan cerita lama. Pepatah lama ini adalah kerendahan hati para Dokkaebis dan merupakan ungkapan yang perlu diatasi. Saya ragu-ragu untuk menjawab dan rasi bintang yang pemarah keluar terlebih dahulu. Apakah ada Master Pedang dalam cerita ini? Master Pedang, aku mengangguk pada pertanyaan yang tak terduga. Ada. Beberapa rasi menghela nafas pada respons saya sementara yang lain memiliki mata yang bersinar. Kemudian konstelasi lain bertanya, apakah ada pesulap hebat? Mungkin seseorang akan muncul. Reinkarnator. Iya. Seorang pemburu tingkat SSS. Sebagai referensi, saya suka teman-teman yang dihargai karena usaha yang masuk akal. Itu sebuah kemungkinan. Saya tidak suka ini yang berusaha keras. Seorang yang kembali secara alami akan keluar. Berbagai pertanyaan berlanjut sebentar, seolah itu menyenangkan. Dalam prosesnya, ada yang tersenyum dan yang menggelengkan kepala. Tidak peduli ekspresi mereka, mereka semua membayangkan sebuah cerita. Itu adalah cerita yang belum dibuat. Namun, itu adalah kisah yang mungkin ada. Apakah itu karena sudah lama sejak asosiasi gurme melompat ke imajinasi? Untuk sementara, ada suasana lembut di aula yang tidak cocok dengan asosiasi gurme. Namun, suasananya tidak seperti ini. Saya tidak mengerti. Bukankah sudah banyak cerita ini? Orang yang menuangkan air dingin ke sana adalah Dewi Bintang Fajar. Pedang Tuan, penyihir reinkarnator yang hebat, yang kembali. Apa yang baru tentang kisah ini? Saya tidak tahu bagaimana produk seperti itu dapat dianggap sebagai baru. Saya berpikir sejenak sebelum menjawab, bukan hanya materi baru yang membentuk cerita baru. Bukankah cerita generasi pertama yang disukai asosiasi gurme juga terbuat dari bahan biasa? Apakah Anda membandingkan seni generasi pertama dengan cerita Anda? Aku tidak bermaksud membandingkannya. Pertama-tama, aku tidak mencoba membuat seni. Beberapa rasi bintang tampak kecewa dengan kata-kata saya. Dewi Bintang Kejora tertawa seperti itu konyol. Kamu mengucapkan kata-kata kasar. Ya baik, lalu apa yang baru tentang kisahmu? Suasana rasi bintang berubah lagi. Seperti yang diharapkan, aku tidak bisa melemparkan beberapa hal dengan santai. Saya menghadapi mereka dan menyatakan dengan suara saya yang sebenarnya. Dalam cerita yang saya buat, akan ada akhir semua skenario. Akhir dari semua skenario, suasana langsung membeku. Beraninya kau. Beberapa orang bergumam sementara rasi bintang lainnya menjadi pucat. Ada serangan balik yang tidak terjadi bahkan ketika saya menyebutkan generasi pertama. Mungkin karena saya melanggar tabu mereka. Aku merasakan tatapan mengalir ke arahku dan menutup mataku. Ini tidak akan secara dramatis mengubah situasi. Namun, kisah saya akan tetap tersimpan dalam benak di rasi bintang. Sudah cukup untuk sekarang. Kurung siku buka. Bajingan gila. Ngomong-ngomong, sepertinya kesan yang kuberikan pada mereka terlalu dalam. Suara yang dipenuhi dengan permusuhan berlanjut. Aku tahu ada banyak tipe orang gila di asosiasi gurme tapi kali ini cukup bagus. Apakah Anda waras untuk mengatakan kata-kata seperti itu? Itu adalah boneka hijau dengan kepala naga. Itu adalah predator rawa brush. Rasi bintang yang aktif dalam skenario sebelumnya. Senyumnya penuh cemoohan saat dia melanjutkan. Lalu apa yang kamu ingin kami bantu? Mari kita pergi bersama ke akhir skenario, apakah itu yang ingin Anda katakan? Tepat sekali. Saya datang ke sini untuk menemukan rasi bintang yang akan mencapai akhir skenario dengan saya. Pernyataan saya yang tenang menyebabkan wajah rasi bintang berubah. Beberapa dari mereka sudah bergabung dengan Nebula. Jadi, kata-kata saya terdengar seperti provokasi. Nebula, apa nama Nebula itu? Belum ada nama. Saya belum menetapkannya secara resmi. Ada berapa anggota pendiri di sana? 2. Cemoohan rasi bintang meningkat. Saya merasa sedikit kesal tapi saya tahan. Bagaimanapun, ini dianggap sopan santun di asosiasi gurme. Saya tidak berpikir ada di antara mereka yang akan menerimanya. Dewi Bintang Fajar bertanya, satu adalah Anda dan orang lain. Apakah itu rasi bintang? Itu bukan rasi bintang. Saya ragu untuk mengungkapkan Yo Jong Hyuk. Predator Brush Swamp bertanya-tanya, mungkin orang itu. Gambar diputar dari panel di layar. Itu memainkan final kompetisi seni bela diri di Vesmurim. Ini akhirnya konfrontasi yang Anda tunggu-tunggu. Kamera fokus pada seorang pria ketika moderator berbicara. Para murid Sein Pedang Langit Hancur, Raja Yo Jong Hyuk. Seperti yang diharapkan, Yo Jong Hyuk telah dengan aman mencapai final. Lalu lawannya. Salah satu dari 10 Grandmaster Murim, Dewi Bunga Es, Suge Lingling. Sebuah sorotan indah bersinar pada Suge Lingling, yang mengenakan t-shirt dan jeans ringan. Dewi Bunga Es bukanlah lawan yang mudah. Dia adalah salah satu eksistensi transenden yang mewakili Murim. Awalnya,
Yo Jong-hyuk tidak akan mampu bersaing dengannya. Itu tergantung pada seberapa banyak kemajuan yang dia buat dalam Breaking the Sky Swordsmanship sementara itu. Batuk. Pikiranku menjadi sadar ketika seseorang mengeluarkan suara. Saya melihat sekeliling. Kemudian saya secara bertahap menjadi marah. Sialan, seseorang telah mengunggah video ini. Aku menatap anak Croft yang berdiri di sudut panggung. Namun, berdasarkan ekspresinya, sepertinya bukan dia. Jika demikian, videonya. Hari Raya Manusia. Predator Brush Swamp tertawa. Astaga, ini benar-benar kehilangan tenaga. Eksistensi yang baru saja mencapai tingkat narasi dan makhluk hidup yang sepele sedang membahas akhir cerita. Beberapa rasi bintang tertawa seolah-olah mereka telah menunggu. Itu adalah tawa yang menyangkal semua kata yang saya ucapkan. Mungkin saya berharap akan seperti ini. Mungkin salah untuk mengharapkan sesuatu dari rasi bintang di tempat pertama. Hahaha, apa pengubah konstelasi ini? Apakah itu Raja Iblis yang sesumbar? Ratu Dunia Bawah, Anda membawa teman yang sangat menyenangkan. Di layar, Yo Jong-hyuk berhadapan dengan Dewi Bunga Es. Predator Brush Swamp tertawa seperti dia pikir itu lucu. Skenario ini sepertinya sulit baginya, apalagi akhir dari skenarionya. Aku diam-diam mengepalkan tangan. Saya tahu jalan yang akan dilalui Yo Jong-hyuk dan pencapaian yang akan ia capai di masa depan. Saya tahu betul bahwa pekerja keras suatu hari akan membunuh setiap anggota asosiasi gurme sialan ini. Namun di mata rasi bintang yang hadir di sini, Yo Jong-hyuk saat ini hanyalah manusia biasa. Ini berhasil dengan baik. Saya bosan karena skenarionya sudah selesai. Apakah Anda ingin bertaruh? Siapa yang akan menang di antara kedua bak? Oh, bagus, bagus. Sejumlah rasi bintang setuju dengan usulan Predator Rawa Brush. Kemudian pesan sistem muncul. Sub-skenario baru telah tiba. Skenario sub, taruhan asosiasi gurme telah dimulai. Banyak jendela pilihan muncul di depan rasi bintang. Aku akan bertaruh 50.000 koin untuk wanita itu. Saat Brush Swamp Predator menjerit, rasi bintang lainnya tertawa dan bertaruh beberapa koin. Kemudian Predator Brush Swamp melirikku. Pendatang, Anda juga harus bertaruh. Aku sudah melakukannya. Memangnya kamu bertaruh siapa? 100.000 koin untuk Yo Jong-hyuk. Fakta bahwa saya bertaruh 2 kali lebih banyak darinya menyebabkan mata Predator Brush Swamp melebar. Sesama nakal kamu akan menyesalinya. Dia sepertinya tahu bagaimana taruhan ini akan terjadi. Di kejauhan, anak Croft mengawasiku dengan mata tenang. Perjuangan Yo Jong-hyuk memasuki tahap pertengahan di layar. Dia cukup baik. Haruskah saya menjadikannya inkarnasi saya? Yo Jong-hyuk tampaknya didorong pada awalnya tetapi momentumnya perlahan menjadi lebih kuat. Beberapa rasi bintang mengagumi aliran peristiwa yang tak terduga. Kemudian mereka diam begitu Predator Brush Swamp memelototi mereka. Seperti yang diharapkan dari Yo Jong-hyuk. Pertemuannya dengan Breaking the Sky Swordsman jauh lebih awal dari yang direncanakan dan Breaking the Sky Swordsmanship telah mencapai lebih tinggi dari level aslinya. Di dalam stadion, energi Breaking the Sky meledak dan Dewi Bunga Es batuk darah saat ia berguling menembus debu. Situasi benar-benar miring ke satu sisi. Cerita mengalir ke tempat yang tak terduga dan ekspresi Predator Rawa Brush berubah. Kurung siku buka. Tidak asyik seperti ini. Saat saya memiliki perasaan tidak menyenangkan, percikan muncul di sekitar beberapa anggota asosiasi gurme, termasuk Predator Rawa Brush. Saya segera menyadari apa yang mereka lakukan. Bunga api mereka menyebar ke layar yang menunjukkan kompetisi seni bela diri. Tepatnya, itu ke Dewi Bunga Es. Aek. Dewi Bunga Es menjerit dan ini diikuti oleh kata-kata tuan rumah. Apa ini? Yo Jong-hyuk juga tampak terkejut. Ekspresi Yo Jong-hyuk menegang saat Dewi Bunga Es bermutasi menjadi monster. Aku menatap Brush Swamp Predator dan berbicara dengan suara dingin, bukankah kamu bilang ini taruhan? Predator Brush Swamp tertawa. Aku tidak bilang tidak mungkin ada gangguan. Berkat probabilitas yang diberikan oleh banyak rasi bintang, tubuh Dewi Bunga Es ditutupi dalam skala hijau. Baik Yo Jong-hyuk dan aku tahu artinya. Itu adalah kedatangan konstelasi. Itu sama di Peaceland dan Dark Castle. Pada saat itu, Yo Jong-hyuk dan aku bertarung bersama tetapi tidak lagi. Keahlian eksklusif, sudut pandang pembaca Mahatau telah diaktifkan. Anda tidak dapat terhubung dengan target saat ini. Brengsek, apa yang dia lakukan pada saat seperti ini? Mustahil menggunakan sudut pandang pembaca Mahatau karena Yo Jong-hyuk sama sekali tidak memikirkanku. Di layar, Dewi Bunga Es yang setengah naga hijau meraung. Predator Rawa Brush, makhluk kuno yang lahir di planet Selegedon, adalah rasi bintang yang baru saja mencapai tingkat narasi seperti saya. Namun, jumlah cerita yang dia kumpulkan jauh melampaui saya sehingga kemampuan kami berada pada level yang berbeda. Dengan satu nafas, monster itu menghancurkan tempat kompetisi seni bela diri. Mungkin dia menandatangani kontrak sponsor dengan Dewi Bunga Es untuk waktu yang singkat. Rendahnya sinkronisasi berarti tidak banyak kekuatannya diekspresikan. Tetap saja, itu bukan apa-apa untuk mengakhiri kompetisi karena diperkuat dengan tingkat kemungkinan yang demikian. Akan sulit untuk berurusan dengan konstelasi kelas naratif yang telah mengumpulkan cerita seperti itu, bahkan jika itu adalah Yo Jong-hyuk.
Kamu terlihat gelisah. Apakah kamu tidak percaya pada rekanmu? Saya melihat sekeliling dan melihat Persefone tersenyum seperti biasa. Saya tidak percaya padanya. Itu adalah kisah alami. Saya tidak percaya pada mola-mola itu yang sering mati. Aku percaya padanya. Meski begitu, saya menjawabnya seperti ini. Mata Persefone menatap jawaban alami saya. Pertama-tama, saya datang ke sini karena saya percaya padanya. Aku menatap Yo Jong Hyuk di layar. Tidak masalah berapa kali dia dikalahkan, patah atau merasa putus asa. Dia adalah orang yang tidak menyerah sampai akhir. Jika aku tidak percaya padanya, siapa yang bisa kupercayai sejak awal? Bahkan jika ronde ini gagal. Orang ini pasti akan melihat akhir dari dunia ini pada akhirnya. Perlahan aku menutup mataku sebelum membukanya lagi. Saya akan menaikkan taruhan saya. Saya akan membuatnya 1 juta koin. TL, Rainbow Turtle.